Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Semangat pagi, pagi, luar biasa. Tetap semangat. Alhamdulillah, tetap semangat kawan-kawan dimanapun berada yang saat ini gagal bayar pinjol baik legal maupun ilegal. Ojo kendor ya. Sama-sama kita katakan ojo kendor ya. Sepakat tidak pernah kendor semangatmu atas ancaman dan teror yang makin meningkat ya. Seiring waktu mau akhir bulan, mereka mau closing para penagih pinjaman online ini. Kali ini saya akan bahas 2 tahun menunggak pinjol sampai mau digugat dan dilaporkan ke kepolisian. Bagaimana ini bisa terjadi? Simak video penguatan mental kali ini. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel YouTube yang menguatkan mental kalian semua, membooster mental kalian. Channel YouTube yang tetap eksis dan setia untuk membersamai kalian, para nasabah yang gagal bayar di pinjaman online ya, baik legal maupun ilegal. Kali ini saya akan bawakan salah satu tema yang cukup menarik yang dialami oleh kawan kita. 2 tahun gagal bayar di pinjaman online sampai akan digugat dan dilaporkan ke kepolisian. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Simak baik-baik dan tonton sampai tuntas video ini. Mudah-mudahan bisa membuat Anda makin kuat dan percaya diri lebih lagi menghadapi situasi apapun saat gagal bayar. Namun, seperti biasa, sebelum kita melanjutkan menonton dan saya ulas, saya mohon bantuan dari kawan-kawan semua, bantu support dan dukungnya mudah dengan cara di-subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan tombol merah loncengnya ya. Jadi setelah di-subscribe, pastikan di-like, di-share, di-komen ya, di kolom komentar, dan pastikan ditekan tombol merah loncengnya. Itu sebagai pemberitahuan atau notifikasi atas video terbaru yang saya upload setiap hari ya, langsung dikasih tahu oleh YouTube di handphone kalian. Sungguh keren, sungguh canggih ya. Nah, kalian tidak cukup hanya menonton video-video yang saya tampilkan dan tayangan di channel YouTube ini. Kalian juga harus tergabung dalam suatu wadah atau komunitas. Saya sudah sediakan di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol, sudah 67.000 orang tergabung. Di grup ini dari Sabang sampai Merauke dengan latar belakang profesi yang berbeda-beda, dan kalian bisa terhubung, bisa tergabung di grup ini dengan ya, lihat link atau tautannya ada di kolom deskripsi video ini dan saya sematkan di kolom komentar. Silakan dan pastikan jawab seluruh pertanyaan diajukan oleh admin. Nah, ini yang paling keren. Anda ingin tergabung di grup WA Paguyuban Membasmi Pinjol, WA PMP Official yang asli, yang ada saya. Nah, boleh ya. Cukup ya, Anda memiliki seragam atau uniform berupa kaos PMP begini. Nah, ini bisa dimiliki ya dengan cara menghubungi ini nomornya. Nah, Anda hubungi nomor ini dan ketik tulis pesannya, pesan kaos PMP. Nah, silakan. Nanti langsung di ACC dan langsung dilayani oleh admin. Saya ingat ini nomor untuk pemesanan kaos, bukan nomor untuk konsultasi atau sharing ya. Nah, kalian yang sudah memesannya, walaupun kaosnya sedang menuju ke alamat tempat Anda sudah boleh gabung di grup WA PMP yang ada saya official ya. Anda bisa saling sharing dengan saya, dengan ratusan orang di grup tersebut. Juga bisa japri saya bila tidak terjawab pertanyaan yang ada di grup. Nah, teman-teman semua manfaatkan ya. Juga kalian boleh mengikuti konsultasi secara video live melalui aplikasi Zoom dan gratis. Setiap hari Rabu, setiap pekannya, boleh kalian ikut ya, ikut serta gratis. Di tempat lain sudah berbayar, saya gratiskan buat kalian. Ilmu daging semua. Biar kalian puas-puasin ya, bertanya di Zoom tersebut. Keren kan? Setiap hari Rabu, jangan lewatkan ya. Nah, kawan-kawan, ini saya mau memperkenalkan stiker stop masuk dilarang masuk ya. Ingat, stiker stop masuk dilarang masuk ini adalah sebagai warning atau peringatan terhadap siapapun tidak boleh masuk ke ruangan ya atau ke area tempat di mana Anda tinggal.
termasuk di dalam area pagar ya. Jadi ini pasang di pagar rumah Anda atau di tempat di mana orang bisa mengakses masuk. Sebelum masuk mereka pasti melihat dan pastikan simpan atau tempel di situ ya. Ini sebagai sarana untuk menjerat mereka. Termasuk DC sekalipun yang masuk seenaknya bisa dijerat ya. Dengan adanya stiker ini sebagai sarana untuk menjerat mereka. Kenapa harus menjadi sarana? Karena mereka harus melihat dulu. Ada peringatan bahwa mereka dilarang masuk tanpa izin. Karena kalau mereka tetap menerobos masuk, diduga melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP dan di KUHP yang baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 di pasal 257 ayat 1. Sudah jelas-jelas ya, Anda bisa videokan kegiatan mereka atau CCTV Anda bisa jalankan. Bahwa mereka tetap menerobos masuk setelah melihat tulisan ini ya. Ini ada pasal-pasalnya di sini. Ini ada kantor saya juga, kantor hukum saya. Boleh memesannya, namun harus menjadi member WAPMP dulu, tidak untuk umum ya. Silakan pesan ke nomor ini. Tulis pesannya, saya pesan stiker dilarang masuk. Nah, satu lagi, Anda bisa memesan ini nih, kaos stop rapuh yuk tangguh ojo kendor ya. Ini inden banyak diminati oleh kawan-kawan kita. Silakan Anda boleh memesannya ke nomor ini. Nah, pastikan tulis pesannya, saya pesan kaos motivasi, langsung di ACC, langsung dilayani oleh admin saya. Kali ini kita lihat nih, 2 tahun menunggak pinjaman online, sampai digugat dan akan dilaporkan ke kantor polisi atas dugaan tindak pidana. Bagaimana kita menyikapinya dan apa yang harus kita antisipasi? Simak video ini sampai habis, jangan di-skip, jangan dilewat biar ada tidak ketinggalan ya informasi-informasi terbaik dari video kali ini. Silakan kawan. Nah, kita lihat ya. Ini 2 tahun katanya. Sudah gagal bayar pinjol. Nah, ini yang terjadi. Ini kita bacakan dulu. Setelah 2 tahun adem ayem mulai teror lagi. Si Oren ngeri ya, mau pakai selesaikan secara hukum, tapi sekali galbay tetap galbay. Oju kendor. Nih, kita bacakan ya, teman kita ini dari 0812 5114 7282. Ini kiriman ya atau pengirimnya dari DC-nya. Kepada yang terhormat Bapak Ibu ya. Perihal tagihan Anda masih mau dibayarkan melalui aplikasi atau segera kita selesaikan secara hukum perdata melalui proses sidang wan prestasi. Kami berikan waktu selambat-lambatnya 2 hari untuk melakukan pembayaran melalui aplikasi setelah pesan ini tersampaikan. Apabila Bapak Ibu terbukti dengan sengaja tidak mau membayarkan tagihannya, maka akan kita proses hukum sesuai dengan pasal 1234 KUHP, pasal 1267 Undang-Undang Perdata, pasal 372 KUHP penggelapan dana pinjaman, pasal 374 utang piutang dapat berubah menjadi hukum pidana jika dilakukan dengan kebohongan atau tipu muslihat sehingga peminjam dapat membuat laporan polisi tentang tindak pidana penipuan. Ditunggu konfirmasinya. Terima kasih. Nah, ya. Katanya mau diproses secara hukum perdata, katanya mau diproses ya dengan dugaan melakukan tindak pidana penggelapan dana pinjaman, dan dia mencantumkan pasal 374 KUHP. Nah, pasal 374 KUHP bunyinya kata dia nih, utang piutang dapat berubah menjadi hukum pidana jadi dikenakan dengan kebohongan dan tipu muslihat. Bodohnya kebangetan. Padahal 374 itu adalah penggelapan dalam jabatan. Ya, saya contohkan nih ya. Ini kita soroti ya 374 dulu, nanti kita umumnya ya. 374 itu penggelapan dalam jabatan. Jadi misalnya begini, ada seorang kolektor ya yang menagih lalu mengambil secara cash, secara tunai uangnya. Ini biasa dilakukan oleh teman-teman kita yang jadi kolektor di leasing ya, atau di bank emok atau apapun lah. Ceritanya ngambil harian atau ngambil bulanan, cash ya, diambil tuh cash, dikasih kwitansi. Nah, kwitansi dikasihkan ke nasabah. Nah, kwitansi salinannya dipegang oleh kolektor itu. Nanti dimasukkan itu uang, dilipat, dimasukkan untuk uang untuk disetorkan ke kasir. Nah, 374 itu bila uang tersebut yang tadi sudah diambil dari nasabah untuk disetorkan kepada kasir di kantor tidak diserahkan, nah itu penggelapan dalam jabatan dia sebagai kolektor. Nah, alangkah bodohnya kalau 374 tadi bunyinya kayak gitu, kan bodoh kan. Anda nggak akan bodoh kalau nonton channel YouTube ini. Insya Allah dikupas tuntas ya terkait masalah hukum. Saya kupas tuntas biar kalian pinter semuanya, walaupun bukan sarjana hukum, biar pinter ya, biar nggak mudah dibodohi dan dibohongi oleh para penagih pinjol ini. Berarti kalau mereka sudah nggak ngerti aja, nggak becus terkait masalah pasal demi pasal saja, sudah kita tebak bahwa apa yang mereka kirimkan ini hanyalah bualan omong kosong saja untuk membuat Anda takut.
ya gagah lah nonton video-video channel YouTube ini, kalian makin pinter kawan. Ya, bukan perkara yang mudah. Ya, mereka menyebutkan semua pasal disebutkan itu mulai dari pasal perdata sampai pidana. Saya pengen ketawa gitu. Ingat ya, apa yang mereka sebutkan tadi, ya apa yang mereka uraikan pasal demi pasal itu, nggak ada yang benar satupun, nggak ada yang benar itu. Itu hanya upaya-upaya mereka untuk membuat Anda takut, untuk membuat Anda segera melaksanakan pembayaran, untuk segerakan lunas, ya udah itu aja tujuan mereka ya. Makanya mereka mengobral pasal-pasal tersebut, sengaja mereka kirimkan buat Anda yang tidak mengerti, mungkin langsung kemakan dengan pasal-pasal yang mereka kirimkan, termasuk tadi pasal 374. Lucu kan, padahal saya tadi udah sebutkan 374 itu penerapannya seperti apa sih. Ya, saya ingin membuat kalian makin cerdas, makin pintar menghadapi situasi apapun dalam situasi gagal bayar pinjaman online, karena ya banyak sekali mental-mental yang jatuh hanya karena melihat tagihan seperti ini, penagihan-penagihannya ya. Mudah-mudahan kalian makin cerdas, makin kuat tentunya ya. Nah, teman-teman, ya saya ingin kasih tahu ke kalian, tidak mudah berproses hukum. Terlebih mereka hanya sebatas sebagai penagih. Tidak akan pernah mungkin mereka akan melanjutkan proses hukum. Karena mereka hanya dikuasakan, kalaupun itu benar dikuasakan ya kepada mereka, hanya untuk mengingatkan Anda, mereminder Anda. Mereka tidak punya kapasitas untuk melakukan upaya hukum. Mereka tidak diberikan kuasa untuk melakukan upaya-upaya proses-proses hukum terhadap nasabah yang gagal bayar. Jadi upaya mereka hanyalah mengingatkan, mereminder, tukang tagih. Tukang tagih mereka, nggak bisa mereka melakukan proses-proses hukum. Tidak mudah dan tidak murah juga ya. Dan kalau mereka mengancam akan mempidanakan Anda, ingat selalu apa yang selalu saya kupas dan ulas dalam setiap video-video saya terdahulu, bahwa mereka ya, atau para pinjol ini sangat tidak mungkin bisa mempidanakan atau memenjarakan nasabah yang gagal bayar pinjaman online. Kenapa? Karena ada payung hukumnya. Di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 di Pasal 19 Ayat 2 sudah jelas bunyinya. Tidak ada seorang pun boleh dipidana penjara atas putusan pengadilan karena tidak melakukan kewajiban pembayaran utangnya, alias tidak membayar utang tidak bisa dipenjara. Sudah jelas ya. Jadi sudah jelas ya, undang-undangnya berbunyi, pasalnya berbunyi, bukan mulut saya tapi pasal yang berbunyi atas dasar hukum yang berbunyi. Ya, karena asas hukum kita ada lex specialis derogat lex generalis, aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum. Aturan yang umumnya tadi disebutkan pasal 372. Nah, aturan khususnya ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 di Pasal 19 Ayat 2, tidak bisa dipenjara karena tidak bayar utang. Fix ya. Nah, mudah-mudahan video ini mencerahkan buat kalian semua, dan saya yakin Anda semua sudah begitu kuat, strong ya. Melihat video ini langsung kuat, gagah berani, kembali bisa bernapas dengan lega. Mudah-mudahan ya kalian juga memiliki atmosfer yang kuat untuk terus menjalani hidup dengan penuh semangat. Dan kita semua terlepas dan terbebas dari semua jeratan pinjaman online. Jangan sekali-kali Anda pinjol lagi. Kalau sudah Anda terjerat, sudah Anda masuk, terperosok jauh sampai habis-habisan, sudahlah, nggak usah mau lagi untuk terjerat. Apapun kondisi, apapun kebutuhannya. Paham? Oke, kalau Anda paham, seperti biasa saya mohon feedback terbaik dari kalian semua. Dengan tulis dan ketik di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Anda tidak takut. Dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh para penagih pinjol ini untuk menakuti Anda, untuk mengirimkan pesan-pesan yang membuat Anda horor jadinya ya. Tapi Anda sudah paham bahwa itu adalah resiko, dan memang itu adalah kebiasaan mereka, menagih dengan menteror, menagih dengan ancaman, menagih dengan disertai kalimat-kalimat yang membuat Anda takut. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Alhamdulillah teman-teman, ada di akhir video saya kasih kesimpulan buat kalian. Nah, apa yang saya tadi sudah paparkan, bahwa tidak ada seorang pun bisa dipidana penjara akibat tidak bayar utang, sudah jelas ya. Tadi mereka mengirimkan pesan bahwa Anda menggelapkan dana perusahaan, pasal 372, pasal 374 aja bunyinya udah keliru banget tadi ya. Udah jelaskan, saya jelaskan, tonton lagi ya, saya nggak mungkin jelaskan di akhir atau di kesimpulan ya. Jadi apa yang mereka tadi sampaikan,
pasal demi pasal, di pasal perdata, di pasal pidana. It's okay. Kalau secara perdata mereka kemungkinan bisa melakukan, bisa. Tapi apakah mereka mau? Nah, itu tergantung dari mereka mau menjalankan atau tidak proses hukum perdata tersebut. Kalau mereka mempunyai hak juga ya atas pengembalian utang yang tidak Anda bayar. Nah, tapi apakah mereka mau melakukan? Semuanya terserah kepada pinjol, dan sampai dengan saat ini tidak ada upaya itu dilakukan ya. Nah, nggak usah takut, apalagi upaya untuk memenjarakan Anda nggak mungkin terjadi. Payung hukum sudah jelas di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 di pasal 19 ayat 2, tidak bisa dipenjara siapapun yang tidak bayar utang. Jelas. Oke, itu saja yang mau saya bawakan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Dan sebelum saya tutup, seperti biasa, saya ingin mendoakan kalian semua dimanapun berada, yang saat ini sedang stres, sedang galau, sedang pusing, sedang kekurangan ekonomi, sedang bermasalah. Semoga Allah tenangkan lahir batin. Semoga Allah luaskan rezeki kalian. Dipermudah jalan usaha, jalan ikhtiar, dan dilancarkan semuanya, dijauhkan dari setiap bahaya yang menimpa kalian semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu saja yang mau saya bawakan. Mudah-mudahan menjadi penenang buat kalian semua. Salam hormat dari saya, Jamal Official Vlog, yang tetap mengasuh channel YouTube ini untuk menguatkan mental kalian. Dan mudah-mudahan kalian semua tercerahkan dan terbooster mentalnya dengan baik. Stay strong, keep strong. Terima kasih. Izin pamit. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.